Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kedatangan saya kemari SP2T ya untuk di laporan saya yang terkait pencemaran nama baik dan juga Undang-Undang ITE automatically berproses dan kita masih menunggu 7 kali 24 jam terhitung hari Senin kemarin ya sampai Senin ke depan. Sampai detik ini saya informasikan belum ada koordinasi atau dari pihak SARA untuk melakukan mediasi sampai hari ini ya. Kita tunggu aja sampai hari Senin seperti apa dan perkembangan nanti saya di dalam seperti apa, yang artinya hari ini adalah memproses untuk laporan saya untuk jenjang berikutnya seperti itu. Bang Rizal, ini kan kasus sudah lama ya, dengan mantan istri ya. Ya. Mungkin seperti apa sih hari demi hari menunggu kabar berita ini? Ya, jadi sebenarnya pada bulan lalu September di tanggal 7 alhamdulillah saya sudah mendapatkan SP3 dari Polda Metro Jaya dari unit Renata, yang artinya memang informasi yang diberikan itu semuanya adalah hoax atau fitnah. Memang tidak ada, bukan tidak cukup bukti, memang tidak ada bukti gitu kan. Jadi bukti-bukti yang ada selama ini seperti foto apa segala macam itu ya saya nggak tahu itu bagaimana tekniknya itu ya. Tapi memang saya bukan tipikal orang yang temperamental ya. Mohon maaf, saya bela diri dan 2 karate. Saya kalau hajar orang pasti ya mohon maaf ya gitu ya. Karena saya memang aktor bela diri juga gitu kan. Nah, karena bagaimanapun juga wanita itu adalah harus kita lindungi, ibu kita juga seorang wanita gitu kan. Nah, tapi dengan adanya waktu yang cukup panjang, alhamdulillah Allah bisa menunjukkan semuanya, yang hak, yang batil, semuanya terbuka. Dan oleh sebab itu maka kami mohon untuk pemberitaan-pemberitaan yang ada selama ini itu seyogyanya setidaknya itu di take down untuk pembersihan nama baik saya dan juga para netizen, dari ribuan netizen bahkan ratusan ribu netizen yang sudah menyerang saya himbau untuk bisa mendelete statement-statement netizen yang mendiskreditkan saya, menyudutkan saya dan merugikan saya secara pribadi, merusak reputasi dan kredibilitas saya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Bang Maksi bisa menambahi terkait respon kemarin dari pengacaranya Sarah. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang telah hadir pada sore hari ini. Terkait diterbitkannya SP3 oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya, itu terbukti bahwa klien kami Saudara Rizal betul-betul tidak melakukan hal yang dituduhkan kepada klien kami. Jadi ini menandakan bahwa pihak Zara yang mereka bangun adalah asumsi belaka, bukan berdasarkan data dan fakta atau bukti-bukti yang otentik. Kemudian pihak kami telah memberikan, atau klien kami Pak Rizal telah memberikan kesempatan selama 7 kali 24 jam untuk apakah pihak Zara mereka mempunyai itikat baik. Pihak Zara ini luar biasa. Klien kami masih mempunyai hati nurani menunggu apakah dari pihak Zara mereka mempunyai hati nurani. Kami berharap mereka juga bisa merenungkan ini akan kesempatan yang diberikan. Kemudiannya lagi bahwa terkait statement yang disampaikan oleh atau lontarkan oleh pengacara dari Sarah yang menyatakan bahwa pihak penyidik Polda Metro Jaya tidak profesional. Dasarnya apa? Justru yang kami lihat pihak penyidik sangat-sangat profesional. Karena memang dalam kasus ini tidak ada bukti yang kuat, tidak cukup bukti. Artinya seperti kami sampaikan di waktu lalu bahwa bukti harus terang benderang. Jadi nggak sembarang kemudian dilaporkan, kemudian dipaksakan bahwa orang ini harus dikriminalisasi. Nggak bisa. Polda Metro Jaya ini juga sembarang. Iya kan? Sangat profesional. Apalagi disorot oleh para masyarakat luas. Jadi ini tidak sesuai apa yang disampaikan oleh pihak pengacara daripada Sarah. Demikian, rekan-rekan. Ya, dan saya sedikit merespon dari pengacaranya Sarah menyatakan harus dilakukan penyitaan apa yang mau disita. Nah, itu. Apa yang mau disita gitu kan. Kejadiannya memang tidak ada, apa yang mau disita gitu kan. Jadi ya tentunya Polda Metro Jaya sudah presisi,
sudah melakukan tugasnya secara baik, profesional. Ini harus disikapi dengan cara yang baik. Artinya ya kita dengan adanya SP3 itu kan artinya penyidik dan tim dari Polda Metro Jaya, terutama dari penyidik dan dari Renakta kan sudah melakukan gelar perkara. Gelar perkara itu yang saya tahu itu nggak sebentar, itu berjam-jam, bisa dari pagi sampai siang mereka tuh bedah sebedah-bedahnya gitu kan, sampai dikeluarkannya surat SP3 tersebut. Merasa lega Bang Rizal adanya SP3? Ya pasti, alhamdulillah pasti. lega dan tentunya tapi bagaimanapun juga opini-opini yang berkembang yang kemarin-kemarin ini ya kita himbau untuk benar-benar berhati-hatilah dengan bermedia sosial. Jangan langsung serta-merta, karena ini proses hukum ya, saya tekankan lagi, ini proses hukum. Proses hukum itu jangan gampang terbawa opini, biarkan hukum yang berbicara nantinya. Nah sekarang para netizen, para pemberitaan-pemberitaan baik lewat media sosial ataupun lewat media-media yang lain gitu kan. Nah ini kan akhirnya kan kena prank gitu loh kan. Ya. Gitu. Ya, ini kita harapkan untuk bisa bekerja sama untuk memulihkan reputasi dan kredibilitas saya. Bang, tapi nanti kalau istilahnya Sarah akan meminta damai, apakah Abang akan menyetujui atau gimana Bang? Kan tadi kan Ya, saya ya. sudah bilang, kita kasih waktu 7x24 7 jam. kali. Kita masih menunggu. Kita masih menunggu seperti apanya kita masih menunggu sampai terhitung jatuh temponya di hari Senin besok. Iya. Kalau melebihi dari 7 hari Bang? Sebenarnya umumnya tuh biasanya 3x24 jam, Iya. 7x24 jam itu sudah. Tentunya kalau lewat dari 7 hari berarti gak ada niat atau itikat baik, Ya. gitu loh. Rekan-rekan bisa bayangkan lah, kita kasih 7 hari itu 7x24 jam. Berarti klien kami punya hati nurani lah, masih punya hati untuk membuka diri. Semoga mereka juga bisa berpikir bahwa ini kesempatan yang baik. Jadi kalau rekan-rekan lain tadi bahwa kalau sampai lewat ya berarti kan ini bisa lanjut perkara ini. Terus terang aja, karena kan dari pihak klien kami punya niat baik, tapi kalau pihak sebelah nggak niat baik ya bisa Ya. dibayangkan. Jadi sebenarnya gini teman-teman, dari dikeluarkannya SP3 ya di bulan September itu sebenarnya dari pihak penyidik tentunya mereka ada raport, gak mungkin berkas itu di meja mereka tertahan lama, automatically naik. Nah ini dari bulan September, sekarang sudah Oktober, udah 1 bulan. Saya juga tidak mau penyidik yang menangani laporan saya ini tidak presisi, tidak profesional. Justru mereka sangat profesional. Saya sebenarnya sudah diminta dari beberapa minggu yang lalu untuk memproses selanjutnya gitu. Makanya seharusnya kemarin hari Senin kemarin, tapi berbentur dengan kita melakukan konferensi pers untuk memberikan gambaran SP3. Nah hari inilah jadwal yang ditentukan, kita mix waktunya hari Jumat sore ini. Tentunya saya masih akan memberikan informasi ya. Kita lihat sampai Senin. Automatically kalau sampai Senin tidak ada informasi lagi dari pihak Sarah untuk bermediasi dengan kita, ya sudah automatically naik gitu loh. Karena juga bagaimanapun juga penyidik tidak mau bekerja tidak baik ya, tidak mau mereka. Artinya mereka harus profesional. Tentunya mereka juga kalau semua berkas terlalu lama di meja mereka, itu kan raport mereka kan jadi tidak bagus kan gitu kan. Karena setiap proses kerja itu kan pasti ada penilaian khusus kan. Bang, batas waktu kan Senin ya? Ya. Apakah nanti ada laporan baru untuk seorang mantan istri? Yang ini kan sudah tinggal proses saja kan. Kan selain yang di sini kan juga ada yang di Polres Bekasi, ya dengan 2 laporan yang berbeda dengan yang saya laporkan juga 3 orang malahan gitu kan. Baik Sarahnya juga mantan pembantu dan juga mantan supir yang melakukan kesaksian bohong, kesaksian palsu di bawah sumpah pada saat proses perceraian saya. Gitu. Sebenarnya sih gini ya teman-teman ya, satu musuh begitu banyak, 1000 teman begitu sedikit. Dan sebenarnya juga saya nggak pengen seperti ini. Tapi karena ini sudah masuk dalam proses hukum, kita harus tegakkan hukum. Ya. Di mana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Jadi begini rekan-rekan, memang sebelumnya pihak klien kami telah melaporkan terkait pencemaran baik terhadap Sarah. Namun karena kemarin belum SP3, otomatis memang masih ketahan. Ya. Jadi dengan adanya SP3, otomatis laporan klien kami itu pasti naik terkait pencemaran nama baik. Nah, ini kita kembalikan kepada pihak Sarah, apakah mereka punya niat baik atau tidak? Ya, putusan dari mereka. Lalu pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi ke pihak Polda Metro Jaya.
yang telah betul-betul melihat perkara ini secara jernih, artinya berdasarkan bukti-bukti yang tidak cukup. Kalau bukti cukup, tentunya ini pasti lanjut. Jadi kembali lagi saya katakan, kalau pihak searah mengatakan, apalagi pengacara mengatakan tidak profesional, saya pertanyakan akan pengacara tersebut. Justru yang tidak profesional pengacara itu tuh pihak Polda Metro Jaya. Iya. Ya sekarang udah terbuka kok, kan bisa diuji. Iya. Kan begitu, bisa diuji materi kok. Jadi statementnya dari pihak ya kita sangat sayangkan lah. Kami sebagai sama-sama rekan sejauh profesi, kemudian statement seperti itu. Demikian. Oke, cukup ya. Oke, kita masuk dulu ya. Tunggu ya. Kasih, Bang. Kita mau Kasih